Ya kalau Bapak mau silaturahmi sama dia, Bapak aja sendiri. Gak perlu ajak Ibu sama anak-anak. Emang kenapa? Ya karena persyaratannya memang seperti itu. Bapak pergi ke sana sendiri. Paling Pak Bramastro minta maaf sama ngasih uang. Ibu boleh masuk. Pak Dan? Pak, ini ada tanda rasa simpati sekaligus permohonan maaf karena Jeffrey sudah mencelakakan anak. Mohon diterima ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak, ambil, Pak. Boleh saya lihat, Pak? Boleh, silakan. Subhanallah. Apa ini tidak terlalu berlebihan, Pak? Saya rasa tidak, Pak. Malah mungkin kurang. Kalau dikaitkan dengan janji saya ke diri saya sendiri untuk minta maaf sebisa mungkin dengan orang-orang yang dulu pernah saya zolimi. Maaf, Pak Ardan. Istri Bapak itu Saya ada... tahu, Pak. Saya tahu. Saya mengerti kenapa dia tidak bisa memaafkan saya. Ya paling tidak Allah sudah mempertemukan saya dengan dia. Jadi akan lebih mudah buat saya untuk menunjukkan rasa penyesalan sekaligus memohon maafnya. Abram, Allah Maha Sempurna dengan segala rencananya. Kalau bukan karena keyakinan saya bahwa pertemuan kita ini adalah bagian dari rencana Allah, saya tidak akan menerima uang ini, Pak. Anak saya Anang sudah sehat kembali seperti sedia kala. Dan tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dia pernah tertabrak. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menerima uang santunan ini untuk dia. Tapi kalau Pak Bram berkenan, saya akan menerima uang ini sebagai pinjaman yang pada saatnya nanti insya Allah akan saya kembalikan berikut perhitungan untung ruginya. Maksud Bapak? Uang ini akan saya pergunakan sebagai modal usaha, Pak. Saya akan membuat perhitungan untung ruginya. Dan saya akan berbagi keuntungan kepada pemilik modal, sekaligus juga mencicil pinjam. Nggak perlu, Pak Ardan. Saya ikhlas ngasihnya. Saya juga ikhlas, Pak. Berbagi keuntungan kepada pemilik modal. Ini kalau sudah begini urusannya panjang nih, Pak. Ini udah ngomongin soal bisnis ini. Ya, boleh. Coba Pak Ardan bikin hitung-hitungan modal yang Pak Ardan butuhkan. Ya urutan-urutan kasar aja lah. Karena buat saya, Pak Ardan, bisnis itu bisnis. Jadi kalau mau nyemplung, jangan tanggung-tanggung. 50 juta mau bisnis apa? Bisnis kaca, Pak. Kaca. Kenapa, Pak? Oh enggak apa ya terserah. Kalau mau bisnis kaca, mau bisnis minyak, terserah. Yang jelas bisnis is bisnis. Cuma Ardan ya, ini kan pembicaranya sudah bisnis. Jadi saya rasa lebih baik bicaranya di kantor. Jadi besok Pak Ardan saya tunggu di kantor. Jadi pertemuan kita cukup di sini saja dulu, Pak. Ya, udah kalau misalnya Pak Ardan ngerasa cukup untuk hari ini. Atau besok-besok kita masih akan bertemu lagi dengan urusan lain. Bisnis. Kalau begitu, saya kembalikan cek ini kepada Bapak. Karena kita akan mengadakan hubungan bisnis.
Iya baik, baik Pak Ardan. Bapak yakin ini semua jawaban dari Allah atas doa-doa dan ikhtiar kita selama ini, Bu. Ya memang Ibu harus melepaskan rasa sentimental masa lalu Ibu terhadap Pak Bram. Ya, biar bagaimanapun kan kita pernah sangat bersyukur, Bu. Ketika Iwan datang bawa duit 200.000, yang ternyata itu adalah pertolongan dari Allah lewat tangannya Pak Bram. Ya memang itu semua di luar jangkauan nalar kita ya, Bu. Ibu yang sekarang sudah berjodoh dengan Bapak, yang sudah jadi istri Bapak, ternyata masa mudanya pernah pacaran dengan Pak Bram. Ini Bapak serius, tolong dengerin Bapak. Ini menurut Bapak ya, Bu, di sisi kita setiap hari siang dan malam kita memohon kepada Allah agar Allah mau membukakan pintu rizki untuk keluarga kita, mau merubah nasib dari keluarga kita. Tapi di sisi lain Pak Bramasto pun begitu. Siang malam dia berdoa agar orang-orang yang dia zolimi dulu mau memaafkannya. Dan salah satu orang yang dia zolimi adalah Ibu. Subhanallah, doanya diijabah oleh Allah dalam satu helaan nafas manusia yang caranya tuh di luar jangkauan kita. Kun fayakun. Jadi kalau hati Ibu tetap menolak permintaan maaf Pak Bramasto, dan Ibu juga menolak rizki yang diberikan oleh Allah lewat tangan Pak Bramasto, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena tidak mau memberikan maaf kepada orang yang telah memintanya dengan tulus. Sedangkan kita sama-sama tahu kalau Allah itu maafnya tiada batas. Selain itu, merugi karena menolak rizki yang diberikan oleh Allah. Iya, Ibu ikhlas. Bapak kerjasama dengan Bramasto. Allah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah melepaskan kekangan amarah dendam dari istri hamba ya Allah. Dan hamba berjanji kepadamu ya Allah akan makin mencintainya dan makin mencintainya karena dia adalah amanah darimu ya Allah. Bapak, gombal. Mau bersyukur sama Allah aja, maka dikeras-kerasin suaranya biar kedengaran Ibu ya. Jadi begini rencana Bapak, Bu. Besok itu kan insya Allah Bapak ketemu dengan Pak Bramasto, ya. Dan insya Allah juga di situ akan ada kesepakatan modal, Bu. Nah, kalau uang sudah di tangan kita, Bu, Bapak akan mensedekahkannya 10% kepada rumah yatim piatu, kepada panti jompo, kepada musola, kemarin kita dengar lagi susah, atau orang yang kita lihat sedang susah. Karena Bapak percaya banget apa yang dikatakan teori Ustadz muda itu, Bapak pernah baca bukunya, itu jadi sedekahkan 1, Allah akan mengembalikan 10. Kalau kita mensedekahkannya 10%, Allah akan mengembalikannya 100%. Oh. Hati-hati. Iya. Oh, salah. Ya, oh salah. Udah. Hati-hati. Ya, siang Mas. Oke, hati-hati kembali ya. Iya, betul. Mas, itu sebelah sana. Hati-hati ya, hati-hati. Iya. Pagi, Pak.
Assalamualaikum, Arjan. Waalaikumsalam, Pak Bram. Gimana? Pak Bram, saya tidak menyangka kalau pembukaan tokonya akan semegah ini. Tenang aja Pak Ardan. Ini yang jelas, semua karangan bunga yang ada di luar itu dari klien besar saya. Dan mereka berjanji akan memesan kaca-kaca untuk jendela kantor mereka dari Pak Ardan. Subhanallah. Tapi Pak, itu kan pekerjaan kontraktor, sedangkan saya ini cuma tukang kaca, tukang figura. Pak Ardan, apa nggak boleh orang meningkatkan posisi dan memperluas usaha? Harusnya boleh. Nah Pak Ardan, nanti di bagian depan sini Pak Ardan bisa menjual dan menerima pesanan kaca cermin dan figura. Terus di bagian belakang kita persiapkan bengkel untuk menerima pesanan lain semacam kaca-kaca jendela kantor atau ya apa aja lah. Tapi Pak, saya tidak berpengalaman dalam bidang itu. Pak Ardan, saya yakin Pak Ardan itu cuma butuh sedikit waktu untuk mengerti pekerjaan ini. Yang paling penting adalah bagaimana caranya memimpin karyawan. Nanti karyawan Bapak itu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya dan sangat bisa dipercaya. Jadi Pak Ardan tinggal memimpin, membimbing dan memberikan contoh pada mereka bagaimana bekerja sesuai dengan syariat Islam. Bayu, itu apa yang nanti mengutin kita? Biar Bu Arda saja. Oh, jadi Pak Ardan nggak jadi? Tidak jadi. Oh iya. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Bapak. Iya, iya. Silakan Ibu. Terima kasih. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Dari mana ini? Hah? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Maaf, Pak. Apa boleh saya ditemani anak-anak dan suami saya? oh, boleh Bu. Mari Pak. Kita sama-sama baca bismillah ya. Lalu Ibu gunting. Biar Bapak baca ta'awudz, lalu kita bersama baca bismillah.
akan kulakukan untuk dapatkan pertolonganmu.